Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi ya dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Sebelum memasuki ke materi pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan bismillah dan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, pada pagi hari ini sebelum memasuki pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nah, nanti pada saat Ibu panggil nama kalian satu persatu, kalian jawab hadir dan mengaktifkan kameranya ya, biar teman-teman dan Ibu juga bisa melihat kondisi kalian ya. Nah, yang pertama Ibu absen dari absen pertama. Yang pertama ada Ahmad. Ahmad, aktifkan suaranya dan aktifkan kameranya ya. Ahmad. Ya, yang selanjutnya Andri. Ya, Andri. Ya. Andri gimana kabarnya? Baik kan? Ya. Yang selanjutnya ada Akila. Akila, aktifkan kameranya ya, biar teman-teman juga melihat kondisi kita semua ya. Nah, yang selanjutnya Beni. Ya. Selanjutnya Cantika. Ya. Selanjutnya ada Cynthia. Eko, aktifkan kameranya ya. Ya, selanjutnya ada Haidar. Ya, baik. Ika. Selanjutnya ada Kintani. Selanjutnya ada Marsha. Ya, Marsha hadir ya. Rosa sakit. Oh ya, sakit. Yang selanjutnya ada Sandra. Ya, yang terakhir Yoga. Kenapa? Oh, terkendala sinyal. Ya, nanti japri saja ke Ibu ya. Nanti Ibu kirimkan materi-materinya ya. Atau bisa kalau rumahnya dekat atau lagi bersama teman juga bisa, boleh bareng ya, berduaan. Satu akun boleh berdua. Nah, ya sudah Ibu panggil semuanya. Yang belum hadir semoga bisa segera ikut bergabung bersama kita untuk belajar bersama. Dan yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama secara virtual ini ya. Nah, dengan menyikapi adanya pandemi ini, semoga kita semua selalu diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapinya ya. Dan tentu kita selalu mempunyai semangat belajar dimanapun, kapanpun dalam pandemi ini. Nah, selanjutnya untuk mengawali ke materi pembelajaran, kita dahulu itu udah mempelajari tentang apa aja ya? Ada yang masih ingat nggak? Yang pertemuan pertama kita dulu belajar mengenai sifat-sifat Allah. Nah, yang pertemuan kedua, coba siapa yang masih ingat? Kita mempelajari tentang bab apa ya? Nah, ya betul. Yang kedua itu mengenai bab makanan halal dan makanan haram. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya itu pertemuan ketiga berarti membahas tentang apa ya? Coba yang masih ingat. Masa pada lupa semua sih? Ayo ingat-ingat lagi ya. Berarti pada nggak dibaca lagi ya? Coba siapa yang bisa? Pertemuan ketiga kita membahas mengenai apa ya? Ya betul. Pertemuan ketiga itu kita membahas mengenai iman kepada hari akhir. Nah, untuk memasuki pembelajaran selanjutnya, kita mengevaluasi dulu ya pembelajaran dari bab-bab kemarin. Nah, coba yang dari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada apa aja sih? Coba siapa yang masih ingat? Nah, sifat-sifat Allah itu ada sifat wajib, sifat mustahil. Nah, sifat wajib Allah itu ada berapa? Ada 20.
Nah, berarti sifat mustahil Allah juga ada 20. Ya, betul. Selanjutnya bab makanan halal dan makanan haram. Nah, makanan halal itu apa berarti? Makanan yang diwajibkan untuk kita konsumsi berdasarkan syariat Islam. Ya, selanjutnya kalau makanan haram berarti makanan yang dilarang untuk kita konsumsi. Karena makanan haram itu sudah tertuang dalam Al-Qur'an ya. Nah, selanjutnya bab yang kemarin coba pertemuan kemarin, yaitu mengenai bab iman kepada hari akhir. Nah, coba siapa yang masih ingat pengertian mengenai iman kepada hari akhir? Iman itu apa sih? Ada yang tahu nggak pengertian iman? Iman itu artinya percaya. Berarti kalau iman kepada hari akhir berarti itu kita itu mempercayai adanya hari akhir. Nah, pertemuan kemarin sudah pada paham kan? Apa ada yang masih ditanyakan? Nah, nanti kalau ada yang belum paham, kita belajar bareng lagi, kita evaluasi bareng-bareng bab-bab mana yang belum kita pahami sebelum menuju UAS. Jadi nanti kalau kita sudah UAS, ada itu kita belajar bareng, kita diskusi bersama di luar jam pelajaran tentunya ya. Nah, selanjutnya yaitu untuk materi kali ini, materi apa ya? Ada yang udah baca belum? Masa pada nggak ada yang baca sih sebelum belajar? Nah, Ibu peringatkan ya, kalau kita sebelum belajar bersama di kelas, sebelumnya itu kita harus belajar terlebih dahulu, belajar bareng. Besok kita mau materi apa sih? Jadi kalau kita udah baca sebelum pembelajaran, kita jadi tahu apa yang akan ditanyakan besok, apa yang belum dipahami saat belajar. Nah, jadi di sini nanti kita tinggal diskusi bareng-bareng apa yang masih perlu dipelajari bersama. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bab daman dan kafalah. Nah, udah pada tahu belum daman dan kafalah itu apa? Kita baca bareng-bareng ya. Daman merupakan suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Nah, dari pengertian ini anak-anak bisa memahami tidak? Daman itu merupakan suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Ya, jadi di sini Ibu contohkan ya. Misal di sini siapa ya namanya? Misal Ahmad. Nah, Ahmad itu mempunyai hutang kepada Andri. Nah, tetapi di sini Ahmad belum bisa melunasi hutangnya. Nah, selanjutnya Ahmad itu mempunyai teman namanya Beni. Nah, Beni tadi itu menjamin akan melunasi hutang dari si Ahmad kepada Andri. Nah, jadi di sini yang menjamin pelunasan hutangnya itu siapa? Nah, di sini yang menjamin pelunasan hutangnya itu berarti si Beni. Nah, Beni itu menjamin pelunasan hutang si menjamin pelunasan hutang si Ahmad kepada si Andri. Nah, di sini Beni mengucapkan suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan kepada si Andri sebagai penjamin pelunasan hutang si Ahmad. Nah, ikrar atau lafaz yang disampaikan oleh si Beni yaitu contohnya misal saya nanti akan melunasi hutang si Ahmad, melunasi hutang si Ahmad. Nah, di sini itu si Beni itu mengucapkan ikrar atau lafaz. Nah, lafaznya itu disampaikan secara jelas kepada si Andri. Nah, di sini teman-teman paham kan maksud dari daman tersendiri. Daman dan kafalah ini itu merupakan apa ya? Kegiatan muamalah, kegiatan jual beli. Dalam kegiatan jual beli, karena di sini itu adanya pelunasan hutang. Nah, kegiatan ini itu banyak terjadi di sekitar kita, di sekitar masyarakat kita. Nah, jadi kewajiban membayar hutang ini
si Daman ini itu hutang yang berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya. Nah, jadi tadi ya, si Ahmad itu meminjam uang kepada si Andri tadi. Nah, jadi si Ahmad itu berhutang kepada si Andri. Nah, lalu si Ahmad itu mempunyai teman si Beni. Nah, Beni ini itu menjamin pelunasan hutangnya si Ahmad kepada si Andri. Ya, jadi kewajiban membayar hutang si Ahmad ini berpindah kepada kewajibannya itu berpindah kepada si Beni. Nah, jadi yang di sini yang berkewajiban membayar hutang berarti jadi siapa ya? Jadi Beni, ya betul. Nah, Beni itu akan membayar hutangnya si Ahmad kepada Andri. Nah, untuk selanjutnya itu syarat dan rukun daman. Syaratnya apa aja coba? Nah, sebelum ke syarat, Ibu pengen tahu rukunnya dong? Coba, masa teman-teman gak ada yang baca? Coba baca ya. Ibu pengen dengar suara kalian. Ibu tunjuk siapa? Coba Ibu tunjuk Cynthia, coba baca mengenai rukun-rukun daman. Ya, Cynthia. Oh, Cynthia keluar ya. Sinyal terganggu ya. Ya udah, kita bahas bareng-bareng ya mengenai rukun dari daman. Nah, rukun dari daman ini ada 4 ya. Rukun dari daman itu ada 4. Yang pertama itu ada penjamin. Penjamin itu disebut damin. Kalau daman itu kan tadi suatu lafadz atau ikrar untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Nah, kewajibannya itu akan berpindah tangan kepada sang penjamin. Nah, rukun yang pertama itu ada penjamin, jelas pasti ya ada penjaminnya. Yang kedua itu orang yang dijamin hutangnya. Nah, orang yang dijamin hutangnya itu disebut madmun anhu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penagih yang mendapat jaminan. Nah, penagih yang mendapat jaminan di sini itu berarti orang yang memberi hutang kepada sang yang berhutang. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada lafadz atau ikrar. Nah, dari pengertian tadi yang daman itu suatu lafadz. Nah, lafadz itu merupakan rukunnya, berarti ada ya. Yang selanjutnya suatu lafadz atau ikrar yang disampaikan berupa perbuatan atau perkataan untuk menjamin. Nah, penjamin ini berarti penjaminnya berarti ada ya. Lalu penjamin ada berarti orang yang berhutang itu pasti ada ya. Nah, lalu juga orang yang dijamin hutangnya. Selanjutnya itu ada penagih yang mendapat jaminan. Coba diulangi. Rukun daman itu apa aja tadi? Yang pertama ada penjamin atau damin. Yang kedua itu ada orang yang dijamin hutangnya atau madmun anhu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penagih yang mendapat jaminan atau madmun lahu. Nah, yang terakhir itu ada lafadz atau ikrar. Lafadz atau ikrar ini yaitu yang dapat dipercayai sebagai sebuah ucapan untuk menjamin kewajiban seseorang untuk membayar hutang yang dipindahkan kepada sang penjamin. Nah, selanjutnya setelah rukun kita mengenai ke syarat ya. Syarat-syarat daman itu apa aja sih? Ya, syarat-syarat daman itu yang pertama itu ada penanggung harus mengenal orang yang ditanggung. Nah, di sini penanggung di sini berarti orang yang memberikan jaminan. Misal tadi yang Beni itu kan menjamin hutangnya si Ahmad. Nah, jadi syaratnya itu Beni itu harus mengenal si Ahmad karena penanggung harus mengenal orang yang ditanggung. Nah, jadi di sini yang penjamin harus mengenal orang yang menjaminnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi dan tetap. Nah, jadi di sini orang yang berhutang itu menyebutkan hutangnya berapa. Nah, hutangnya tersebut harus sudah resmi dan tetap, tidak bisa berubah ya. Misal hutang 10.000. Nah, berarti nanti yang berhutang itu memberitahukan bahwa hutangnya 10.000. Nah, nanti si penjamin ini berarti harus melunasinya 10.000.
Nah, yang ketiga syaratnya yaitu ada syarat jumlah yang ditanggung sudah diketahui. Nah, jumlah yang ditanggung itu sudah diketahui oleh sang penjamin. Nah, penjamin berarti harus mengetahui jumlah hutang yang dipinjam oleh dari orang yang berhutang. Nah, selanjutnya syarat yang keempat yaitu ada penanggung diisyaratkan harus orang yang ahli dalam penggunaan uang atau harta. Nah, penanggung di sini berarti penjamin itu harus orang yang ahli dalam penggunaan uang atau harta. Berarti di sini orang tersebut harus bisa memanage uang atau harta. Nah, jadi di sini penjamin juga sudah diberikan amanah untuk bisa menggunakan uang atau hartanya. Nah, tadi daman, syarat dan rukunnya. Pengertiannya coba kita ulangi lagi. Pengertian daman itu apa? Daman itu suatu ikrar atau lafadz yang berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Nah, kalau tadi sebagai kewajiban untuk itu ya, menjamin pelunasan hutang seseorang. Nah, lalu ada syarat dan rukun daman. Syarat rukunnya apa aja? Nah, sebelum ke kafalah kita harus benar-benar paham mengenai daman terlebih dahulu ya. Nah, syarat dan rukun dari daman itu apa aja tadi coba? Kalau rukunnya itu tadi ada berapa? Ada 4. Ya benar. Yang pertama itu ada penjamin. Ya betul, ada penjamin. Nama lainnya apa ya? Ya, nama lainnya itu damin. Nah, selanjutnya itu ada orang yang dijamin hutangnya, yaitu nama lainnya madmun anhu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada rukun penagih yang mendapat jaminan, atau nama lainnya madmun lahu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu apa rukunnya coba? Apa? Ya, lafadz atau ikrar. Nah, selanjutnya sekarang kalau syaratnya coba, siapa yang mau menyebutkan mengenai syarat daman? Ya, syarat daman itu juga sama ya, ada 4 ya. Yang pertama itu penanggung harus mengenal orang yang ditanggung. Nah, saling kenal ya. Masa kalau nggak kenal mau menjamin hutangnya seseorang, ya nggak mungkin kan. Nah, berarti penanggung itu harus kenal terhadap orang yang ditanggungnya. Yang selanjutnya itu jumlah uang yang ditanggung itu harus sudah resmi dan tetap. Nah, kalau sudah resmi dan tetap jumlah uang yang ditanggung, berarti orang tersebut sudah bisa dikriteriakan sebagai penjamin ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada syarat jumlah yang ditanggung sudah diketahui. Nah, berarti ini juga sama ya, hampir mirip sama syarat yang kedua yaitu jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi dan tetap. Nah, syarat yang terakhir yang keempat itu penanggung diisyaratkan harus orang yang ahli dalam penggunaan uang dan harta. Nah, jadi di sini orang tersebut, penanggung tersebut itu sudah bisa memanage uang atau hartanya. Nah, tadi itu sudah ya syarat rukun dari daman. Nah, selanjutnya kita mengenai ke pengertian kafalah. Kafalah itu apa sih? Kalau tadi daman itu lafadz atau ikrar ya yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Nah, kalau kafalah sendiri itu apa sih? Nah, kafalah itu adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan suatu hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Nah, jadi di sini kafalah itu menjamin seseorang itu berarti tadi kalau yang daman itu kan lafadznya. Nah, kalau ini kafalah itu orangnya, menjamin orang yang dapat dihadirkan. Berarti penjamin ini akan dihadirkan pada saat suatu tindakan hukum di pengadilan. Nah, jadi misal kalau kasusnya ini sudah besar dan diajukan ke pengadilan, maka di sini itu ada kafalah. Kafalah ini menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan pada saat hukum di pengadilan. Nah, syarat-syarat dari kafalah itu apa aja sih? Kalau tadi kan syarat dan rukun daman kan ada sendiri. Nah, sekarang tinggal syarat dan rukun dari kafalah. Nah, syarat dari kafalah itu ada 4 ya, sama tadi ada 4. Nah, syarat yang pertama itu syarat kafil.
Nah, syarat kafil ini berarti orang yang menjamin ya, syaratnya itu harus baligh. Nah, baligh ini berarti dewasa, berakal. Nah, berarti itu tidak gila ya kalau berakal. Nah, selanjutnya itu orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak terpaksa. Nah, berarti sama ya, hampir mirip sama Daman. Orang tersebut bisa memanage atau diisyaratkan dapat mengolah dari uang atau hartanya itu. Nah, yang selanjutnya itu ada asil. Nah, asil ini itu tidak disyaratkan baligh atau berakal. Berarti di sini anak-anak ya bisa. Nah, selanjutnya itu berakal, berarti tidak gila ya. Nah, selanjutnya itu kehadiran dan kerelaannya. Tetapi siapa saja itu dapat dijamin oleh kafil. Nah, asil ini berarti anak-anak. Misal anak-anak itu mempunyai hutang. Nah, nanti anak-anak itu ada yang menjaminnya, yaitu yang menjaminnya itu orang dewasa. Nah, selanjutnya itu syarat syarat kafal. Nah, selanjutnya itu ada syarat kafalah, yaitu ada makful lahu, yaitu disyaratkan dikenal oleh kafil. Sebenarnya ini mirip ya tadi ya sama Daman. Nah, berarti orang yang menjamin itu harus kenal dengan kafil. Nah, selanjutnya itu ada makful bihi. Nah, makful bihi itu disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar atau pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung atau yang dijamin. Berarti jumlah yang dijamin itu harus diketahui, harus tetap dan harus resmi. Ya, gimana? Sudah paham belum? Ya, nanti kalau ada pertanyaan di belakang ya, di akhir dari ini. Nah, selanjutnya ada rukun dari kafalah. Rukun dari kafalah itu apa aja sih? Sama ya, tadi kalau rukun Daman itu ada 4, rukun kafalah juga ada 4 ya. Yang pertama itu ada kafil. Kafil itu apa? Kafil itu yang menjamin. Berarti kafil itu penjamin dari orang yang berhutang. Nah, yang kedua itu ada rukunnya, yaitu ada asil. Asil itu orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang itu tadi syaratnya apa? Boleh anak-anak ya, karena tidak disyaratkan baligh, tetapi harus berakal. Berarti itu tidak gila, harus mempunyai akal. Nah, selanjutnya itu ada makful lahu. Nah, yang terakhir yaitu ada rukun makful bihi. Makful bihi itu yang ditanggungkan. Nah, gimana tadi kafalah itu apa? Coba ulangi. Coba yuk, siapa yang mau? Masa dari tadi ibu aja yang bilang. Nah, kafalah itu adalah orang yang menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang sudah ditentukan ya. Nah, syarat-syarat dari kafalah itu apa aja tadi? Coba siapa yang mau mengulanginya? Ya? Coba siapa ya? Ibu tunjuk ya. Coba Haidar. Haidar, tadi syarat-syarat dari kafalah itu apa aja ya? Nah, syarat-syarat dari kafalah itu coba yang pertama apa tadi? Syarat kafil. Nah, betul. Syarat kafil itu apa aja tadi? Syarat kafil yaitu baligh, yaitu harus orang dewasa dan berakal. Lalu orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum dan tidak terpaksa. Nah, syarat yang kedua, coba ibu tunjuk lagi. Siapa ya? Sandra, coba Sandra. Syarat yang kedua itu tadi apa? Asil. Ya, asil itu tidak disyaratkan baligh. Berarti asil itu boleh anak-anak, karena yang berhutang itu tidak harus orang dewasa ya. Anak-anak juga kadang bisa hutang. Nah, selanjutnya itu ada makful lahu. Nah, makful lahu itu syarat yang ketiga. Makful lahu ini itu harus disyaratkan, harus dikenal oleh si kafil, orang yang menjaminnya. Nah, selanjutnya itu ada makful bihi. Makful bihi itu disyaratkan diketahui jenis dan ukuran atau kadar pekerjaan yang ditanggung atau dijamin. Nah, selanjutnya ke rukun kafalah. Rukun kafalah ini tadi apa aja ya? Ada berapa?
Ada 4. Ya, semuanya ingat-ingat ya. Rukun daman, rukun kafalah itu sama-sama ada 4. Dan syarat dari daman dan syarat dari kafalah itu juga ada 4 ya. Semuanya harus bisa membedakan antara syarat dan rukun kafalah, syarat dan rukun daman. Keduanya itu hampir mirip, cuman kita harus bisa membedakan dan memahaminya. Nah, rukun dari kafalah ini tadi apa aja? Ada 4. Yang pertama ada kafil. Ya, kafil itu berarti apa? Kafil adalah, coba kafil apa? Ada yang tahu nggak? Kan tadi Ibu udah bilang. Nah, kafil itu adalah penjamin. Ya, betul. Yang kedua itu ada asil. Asil itu berarti orang yang berhutang. Nah, asil yang orang yang berhutang. Yang selanjutnya itu ada rukun yang ketiga itu ada makful lahu. Nah, makful lahu. Rukun yang terakhir coba Ibu pengen dengar dong suaranya. Masa dari tadi nggak ada yang itu. Makful bihi yaitu yang ditanggungkan. Nah, tadi itu sudah ya, ada syarat rukun daman, syarat rukun kafalah, dan pengertian dari daman sendiri dan pengertian dari kafalah sendiri. Nah, tadi sudah ya, udah ada pengertian daman, syarat dan rukun daman. Lalu ada pengertian kafalah, syarat dan rukun kafalah. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam dari kafalah. Macam-macam kafalah ini ada 2 ya. Nah, macam-macamnya itu ada 2. Yang pertama itu ada kafalah jiwa, yang kedua itu ada kafalah harta. Nah, kafalah jiwa itu apa sih? Nah, kafalah sendiri kan tadi adanya orang yang menjamin yang dapat dihadirkan pada saat hukum di pengadilan ya. Nah, berarti kafalah jiwa ini adalah adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Nah, di sini itu adanya kewajiban ya, adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungannya. Nah, berarti di sini itu kafalah jiwa itu berarti pada saat hukum di pengadilan nanti orang tersebut itu dapat membawa atau menghadirkan orang yang ditunjuk untuk menjamin dari yang ditanggungkannya. Nah, selanjutnya itu ada kafalah harta. Nah, kafalah harta ini yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Nah, jadi kafalah harta ini jaminannya itu bukan orang lagi ya. Nah, jaminan pembayarannya itu berupa uang atau barang atau harta ya, yang bisa dijadikan jaminan untuk melunasi hutang seseorang. Nah, jadi di sini itu jaminannya itu tidak selalu atau tidak selamanya selamanya itu orang ya. Nah, jadi di sini jaminannya itu bisa berupa uang atau harta atau barang sebagai jaminan sebagai pelunasan hutang. Nah, gimana? Paham kan macam-macam dari kafalah? Ibu ulangi ya. Macam-macam kafalah ini ada 2. Yang pertama kafalah jiwa, yang kedua ada kafalah harta. Kafalah jiwa ini jaminan yang dihadirkan pada saat di pengadilan itu berupa orang ya. Nah, orang ini yang akan menjamin dari pelunasan hutang dari seseorang yang ditanggungkan. Nah, selanjutnya itu ada kafalah harta. Nah, kafalah harta ini jaminan pembayarannya itu bisa berupa barang, uang atau harta. Nah, jadi kita bisa mengetahui dari sini tidak semua jaminannya itu berupa orang ya, orang yang akan menjamin yang ditanggungkan dari pelunasan hutangnya. Nah, jadi di sini itu barang atau uang itu bisa menjadi jaminan untuk melunasi hutang dari orang yang berhutang tadi ya. Nah, tadi kita sudah mengenai pengertian daman, pengertian kafalah, syarat dan rukun daman, syarat dan rukun kafalah, dan ada juga macam-macam dari kafalah. Nah, coba siapa yang masih bingung? Mumpung kita masih bisa bertatap muka secara virtual ya, coba ada pertanyaan enggak?
siapa yang bingung mengenai materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai daman dan kafalah? Ada yang ditanyakan nggak? Apa udah pada paham semua nih? Kalau udah paham sih alhamdulillah ya, berarti ibu menyampaikannya bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Ya, gimana? Ada yang bertanya nggak? Gimana anak-anak? Pada masih mendengarkan ibu kan? Coba ulangi tadi, hari ini kita membahas tentang apa? Ya, daman dan kafalah ya. Pada udah mudeng kan, udah paham mengenai syarat dan rukun daman, syarat dan rukun kafalah, macam-macam kafalah. Anak-anak bisa itu kan, teman-teman bisa membedakan antara syarat rukun daman dan syarat rukun kafalah ya. Karena semuanya itu masing-masing itu mempunyai 4 ya. Nah, kalau belum itu nanti dipahami lagi, dihafalkan lagi, dibuka lagi bukunya mengenai syarat rukun daman dan kafalah. Nah, itu harus paham, harus bisa membedakan ya antara syarat rukun daman dan syarat rukun kafalah. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini nanti ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak untuk membuat makalah mengenai daman dan kafalah, syarat-syarat dan rukunnya, lalu macam-macamnya, lalu juga ada hikmah-hikmahnya ya, ditambah ya hikmah-hikmah dari daman dan kafalah. Nah, apa tadi tugasnya? Membuat makalah mengenai daman dan kafalah yang berisi tentang, dicatat ya, yang pertama itu berisi tentang pengertian daman sendiri, lalu ada syarat dan rukun daman sendiri, lalu pengertian dari kafalah, dan juga syarat rukun kafalah, macam-macam kafalah. Oh iya, tadi tambah ya, yang hikmah daman dan juga hikmah kafalah, itu tambahannya untuk tugas kalian di pertemuan berikutnya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ibu cukupkan pertemuan pada kali ini. Semoga kita semua bisa selalu belajar terus dimanapun, kapanpun waktunya. Semoga kita selalu diberi semangat, dijauhkan dari rasa malas dalam belajar. Nah, untuk kali ini marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan surat Al-Asr ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, ibu cukupkan pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam memberikan ilmu, semoga anak-anak bisa memaafkan ya. Nah, cukup sekian dari ibu. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.